Dokumen teknis yang berisi panduan penggunaan alat kantor disebut A. Manual instruksi. B. Surat dinas. C. Berita acara. D. Laporan teknis. Jawaban yang tepat adalah, halo, sobat portal kita. Kali ini kita akan bahas 20 soal terbaru, kompetensi teknis administrasi perkantoran, tentang memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Soal ini lengkap dengan pembahasan sesuai kisi-kisi terbaru Kemenpan RB 2024. Langsung saja, siapkan catatanmu dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan soal terbaru. Yuk, kita mulai dari soal pertama. Soal nomor 1. Salah satu langkah awal dalam memilah dokumen adalah A. Menghancurkan dokumen lama. B. Menentukan kategori dokumen. C. Memasukkan dokumen ke dalam arsip statis. D. Menyimpan dokumen tanpa pengolahan. Jawaban yang tepat B. Menentukan kategori dokumen. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama adalah menentukan kategori dokumen berdasarkan jenis, urgensi, atau kegunaan untuk mempermudah pengelolaan. Soal nomor 2. Dokumen kepegawaian seperti kontrak kerja, termasuk dalam jenis dokumen. A. Dokumen legal. B. Dokumen dinamis. C. Dokumen teknis. D. Dokumen pribadi. Jawaban yang tepat adalah A. Dokumen legal. Kita lihat pembahasannya. Dokumen kepegawaian memiliki kekuatan hukum dan sering digunakan untuk keperluan administratif atau audit. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan dokumen confidential? A. Dokumen yang boleh diakses semua pegawai. B. Dokumen yang sifatnya rahasia dan terbatas aksesnya. C. Dokumen yang sudah tidak digunakan. D. Dokumen yang berisi informasi umum. Jawaban yang tepat adalah B. Dokumen yang sifatnya rahasia dan terbatas aksesnya. Kita lihat pembahasannya. Dokumen confidential hanya boleh diakses oleh pihak tertentu karena berisi informasi sensitif. Soal nomor 4. Surat keputusan direksi mengenai promosi jabatan tergolong ke dalam A. Dokumen keuangan. B. Dokumen administratif. C. Dokumen keputusan. D. Dokumen operasional. Jawaban yang tepat adalah C. Dokumen keputusan. Kita lihat pembahasannya. Surat keputusan adalah dokumen resmi yang digunakan untuk menyampaikan keputusan penting seperti promosi jabatan. Soal nomor 5. Bagaimana cara memastikan dokumen arsip digital tetap aman? A. Disimpan dalam server tanpa enkripsi. B. Menggunakan backup rutin dan enkripsi data. C. Menghapus dokumen setelah 1 bulan. D. Menggunakan kata sandi sederhana. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan backup rutin dan enkripsi data. Kita lihat pembahasannya. Enkripsi dan backup rutin membantu melindungi dokumen dari kehilangan data atau akses tidak sah. Soal nomor 6. Dokumen yang digunakan untuk mencatat barang masuk dan keluar disebut A. Laporan aktivitas. B. Surat jalan. C. Nota pengiriman. D. Daftar inventaris. Jawaban yang tepat adalah D. Daftar inventaris. Kita lihat pembahasannya. Daftar inventaris berisi catatan tentang barang masuk, keluar, atau yang masih tersedia di gudang. Soal nomor 7. Pengelompokan dokumen berdasarkan urgensi dilakukan untuk
A. Menentukan prioritas penanganan dokumen. B. Mengurangi beban kerja. C. Menghindari dokumen rusak. D. Menghapus dokumen tidak penting. Jawaban yang tepat adalah A. Menentukan prioritas penanganan dokumen. Kita lihat pembahasannya. Dokumen dengan tingkat urgensi tinggi harus diolah terlebih dahulu untuk mendukung kelancaran operasional. Soal nomor 8. Jenis dokumen yang dicetak menggunakan format standar perusahaan disebut A. Dokumen internal. B. Formulir standar. C. Arsip dinamis. D. Dokumen khusus. Jawaban yang tepat adalah B. Formulir standar. Kita lihat pembahasannya. Formulir standar mempermudah pengisian dan pengolahan dokumen dalam format seragam. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan indeks dokumen? A. Sistem pengarsipan acak. B. Daftar nama dokumen berdasarkan kategori tertentu. C. Proses penghancuran dokumen lama. D. Penyimpanan dokumen rahasia. Jawaban yang tepat adalah B. Daftar nama dokumen berdasarkan kategori tertentu. Kita lihat pembahasannya. Indeks dokumen mempermudah pencarian dan pengelompokan dokumen sesuai kategori. Soal nomor 10. Dokumen teknis yang berisi panduan penggunaan alat kantor disebut A. Manual instruksi. B. Surat dinas. C. Berita acara. D. Laporan teknis. Jawaban yang tepat adalah A. Manual instruksi. Kita lihat pembahasannya. Manual instruksi adalah dokumen teknis yang digunakan untuk memahami cara kerja atau penggunaan suatu alat. Soal nomor 11. Pengelolaan dokumen berbasis digital bertujuan untuk A. Mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik. B. Menghilangkan dokumen lama. C. Memastikan semua dokumen dihapus otomatis. D. Membuat dokumen sulit diakses. Jawaban yang tepat adalah A. Mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan fisik. Kita lihat pembahasannya. Dengan digitalisasi, dokumen dapat disimpan secara efisien di perangkat elektronik tanpa memakan banyak ruang fisik. Soal nomor 12. Arsip yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional, tetapi masih memiliki nilai historis disebut A. Arsip dinamis. B. Arsip inaktif. C. Arsip statis. D. Arsip sementara. Jawaban yang tepat adalah C. Arsip statis. Kita lihat pembahasannya. Arsip statis disimpan untuk kepentingan dokumentasi sejarah atau hukum meskipun tidak lagi digunakan secara aktif. Soal nomor 13. Dalam memilah dokumen, langkah awal setelah menerima dokumen adalah A. Menyimpan dokumen tanpa memprosesnya. B. Memeriksa dan menentukan klasifikasi dokumen. C. Membuang dokumen lama. D. Langsung menyimpannya di arsip inaktif. Jawaban yang tepat adalah B. Memeriksa dan menentukan klasifikasi dokumen. Kita lihat pembahasannya. Proses awal memilah dokumen adalah mengklasifikasikan dokumen sesuai jenis, kegunaan, dan urgensinya. Soal nomor 14. Dokumen elektronik yang digunakan untuk membuat laporan keuangan sering disimpan dalam format A. DOC. B. JPEG. C. XLS. D. PDF. Jawaban yang tepat adalah C. XLS. Kita lihat pembahasannya.
format XLS. Microsoft Excel biasanya digunakan untuk membuat laporan keuangan karena fitur pengolah angka yang lengkap. Soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan retensi dokumen? A. Proses menyusun dokumen secara kronologis. B. Kebijakan penyimpanan dokumen berdasarkan masa aktifnya. C. Mengarsipkan dokumen tanpa evaluasi. D. Menghapus dokumen lama tanpa seleksi. Jawaban yang tepat adalah B. Kebijakan penyimpanan dokumen berdasarkan masa aktifnya. Kita lihat pembahasannya. Retensi dokumen menentukan jangka waktu. Dokumen harus disimpan sebelum dimusnahkan atau dialihkan. Soal nomor 16. Surat elektronik seperti email dapat diklasifikasikan sebagai A. Dokumen teknis. B. Dokumen digital. C. Dokumen arsip statis. D. Dokumen fisik. Jawaban yang tepat adalah B. Dokumen digital. Kita lihat pembahasannya. Email merupakan salah satu bentuk dokumen digital yang digunakan untuk komunikasi dan dapat diarsipkan. Soal nomor 17. Apa manfaat sistem pengarsipan berbasis cloud? A. Dokumen dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. B. Mengurangi kebutuhan sistem keamanan. C. Tidak perlu dikelompokkan lagi. D. Semua dokumen dihapus secara otomatis setelah penyimpanan. Jawaban yang tepat adalah A. Dokumen dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kita lihat pembahasannya. Sistem berbasis cloud memungkinkan akses fleksibel dan aman untuk dokumen yang tersimpan secara digital. Soal nomor 18. Dokumen yang tidak memiliki nilai guna tetapi masih harus disimpan sementara disebut A. Arsip statis. B. Arsip sementara. C. Arsip inaktif. D. Arsip digital. Jawaban yang tepat adalah B. Arsip sementara. Kita lihat pembahasannya. Arsip sementara biasanya disimpan untuk keperluan tertentu sebelum dihapus sesuai kebijakan. Soal nomor 19. Dalam manajemen dokumen, tracking system berguna untuk A. Melacak lokasi dokumen. B. Menentukan tanggal pembuatan dokumen. C. Memisahkan dokumen aktif dan inaktif. D. Menghapus dokumen lama. Jawaban yang tepat adalah A. Melacak lokasi dokumen. Kita lihat pembahasannya. Tracking system membantu pengguna mengetahui di mana dokumen disimpan, baik secara fisik maupun digital. Soal nomor 20. Apa yang perlu dilakukan jika ditemukan dokumen yang salah tempat? A. Langsung dihancurkan. B. Dibiarkan di tempatnya. C. Dikembalikan ke lokasi yang sesuai. D. Diganti dengan dokumen baru. Jawaban yang tepat adalah C. Dikembalikan ke lokasi yang sesuai. Kita lihat pembahasannya. Dokumen yang salah tempat harus dikembalikan ke tempat yang benar agar memudahkan pencarian dan penggunaannya. Demikian video soal latihan kompetensi teknis kali ini. Nantikan video soal lainnya yang akan segera hadir. Jangan lupa like, share, subscribe agar tidak ketinggalan video soal latihan selanjutnya.